warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majelis ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin pada maghrib Masjid Jami Al-Hidayah yang seluruhnya tanpa kecuali, dan mohon maaf untuk mempersingkat waktu, untuk menghemat waktu tanpa disebutkan namanya satu persatu. Namun kendati pun demikian, sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh jamaah yang hadir, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang Al-Fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan selalu atas baginda yang mulia, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa hadani wa hadakumullah wa hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, dan nikmat istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Sehingga pada malam ini memasuki malam tanggal 20 di bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 di bulan Juni 2025, kita dapat kembali duduk berkumpul bermuajahah di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini, di majelis ilmu yang mulia ini, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dengan tujuan ketiga ibadatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taklim kita malam ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-383. Mari kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sepupu kita, guru-guru kita, juga untuk saudara-saudara kita. Bitil ganiyah Al-Fatihah.
Jazakumullah. Diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Tirmidzi. Hadis dengan nomor urut 2324. Hadisnya hadis hasan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Ala inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha, illa dzikrullah, wa ma walahu, wa 'alimun aw muta'allimun." Rawahu Tirmidzi. Hadisun hasanun, rawahu Tirmidzi. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis tersebut artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa sesungguhnya dunia ini terlaknat dan seluruh isinya. Apa-apa yang ada di dalamnya, dunia beserta seluruh isinya, mal'unatun, terlaknat, kecuali ada 4 yang tidak terlaknat, yang tidak dilaknat. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir, juga keluarga kita di rumah dan saudara-saudara kita termasuk ke dalam salah satu yang 4 tersebut, supaya kita tidak termasuk yang dilaknat. Apakah yang 4 perkara tersebut yang tidak terlaknat? Kata Nabi, yang pertama adalah zikrullah, berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, selalu menyebut nama Allah, fi kulli waqtin wahin, aina ma kunna fi kulli waqtin wahin, di mana saja kita berada, setiap waktu, setiap saat, selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, selalu menyebut nama Allah. Ini yang pertama, yang tidak dilaknat. Berarti kalau umpama kita tidak ingin termasuk ke dalam makhluk yang terlaknat, maka yuk kita berusaha untuk memposisikan diri kita menjadi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, supaya tidak terlaknat. Ini yang berbicara Rasulullah. Kemudian yang kedua kata beliau adalah wa ma walahu, dan yang melakukan ketaatan kepada Allah. Orang yang selalu mentaati perintah Allah, tentu juga perintah Rasulullah, karena perintah Rasulullah itu juga adalah perintah Allah. Artinya apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita itu adalah bersumber dari perintah Allah. Sebaliknya apapun yang dilarang oleh Rasulullah dari kita itu pun adalah merupakan larangan Allah. Sehingga di dalam Al-Quran surah yang keempat, An-Nisa juz yang kelima ayat 59, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah
taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita taat menjalankan perintah Rasulullah, samalah artinya kita mentaati perintah Allah. Sebaliknya kalau kita membangkang berbuat durhaka kepada Rasulullah, samalah artinya kita berbuat durhaka kepada Allah. Ini taat kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisahkan. Artinya nggak boleh kita hanya mentaati perintah Allah tapi berbuat durhaka sama Rasulullah. Kalau seperti ini, maka konsekuensinya adalah ketaatan kita kepada Allah ditolak oleh Allah. Atau sebaliknya, kita hanya taat terhadap perintah Rasulullah dan berbuat durhaka kepada Allah. Maka ketaatan kita sebanyak apapun, sehebat apapun terhadap perintah Allah ditolak oleh Allah. Jadi antara taat kepada Allah dan Rasulullah tidak bisa dipisahkan, saling kait-kait. Nah itu golongan kedua yang tidak terlaknat adalah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Berarti kita harus berusaha memposisikan diri kita menjadi manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Harus diusahakan, harus diperjuangkan. Kemudian yang ketiga, yang tidak terlaknat adalah wa'alimun, orang alim, orang yang berilmu, orang yang paham agama, para ulama, para kiai yang mengamalkan ilmunya, yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Kata Nabi, orang alim yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain itu tidak terlaknat. Itu yang ketiga. Masih ingat yang pertama siapa? Orang yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua masih ingat? Iya, mantap. Pokoknya mantap, surantap, top markotop, jos markojos. Nolita, mantul sutul. Ayat jadi sip markisip. Yang ketiga, orang alim yang mengajarkan ilmunya kepada orang. Terakhir yang keempat, Guairu marmun yang tidak terlaknat. Kata Nabi yang keempat adalah wa muta'allimun. Muta'allim itu artinya orang yang belajar agama. Jadi ada orang yang mengajarkan agama, ada orang yang belajar. Orang yang mengajarkan agama berarti guru agama. Nah, yang keempat muta'allim, orang yang belajar agama, termasuk dalam kategori muta'allim orang yang belajar agama, walaupun belajar agamanya hanya seminggu sekali di pengajian rutin, insya Allah itu termasuk muta'allim orang yang belajar agama. Karena di pengajian rutin yang disampaikan ilmu agama, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jepang, bukan bahasa sirup, bukan matematika, kimia, fisika, biologi, bukan, tapi ilmu agama. Berarti seluruh yang hadir mereka adalah al-muta'allimun, orang-orang yang belajar agama. Nah ini tidak terlaknat. Kata Nabi selain itu terlaknat semuanya. Naudzubillah min. Ayo kita tinggal pilih. Mau jadi orang yang selalu berzikir kepada Allah, silakan, please, tafadhol. Atau mau menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, good, bagus, is the best. Atau mau menjadi orang alim,
yang mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, why not? Tidak apa-apa, silakan. Atau kita pilih menjadi orang yang belajar agama saja, lebih mudah. Kalau mengajarkan agama harus punya ilmunya berat. Saya akan pesantren, cukup saya belajar aja duduk di pengajian, itu ringan. Silakan, tidak apa-apa. Intinya yang empat ini tidak terlaknat. Selain itu kata Nabi dilaknat oleh Allah. Nauzubillah min. Ya syukur-syukur sih bisa empat ya. Ya sebagai orang yang tukang pikir juga, sebagai orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya juga, sebagai orang yang mengajarkan ilmu juga, bahkan belajar juga. Luar biasa. Sebab guru juga punya guru. Saya juga punya guru, tapi kalau disebut para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya minimal paling tidak kita berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma faqihni fiddin. Itu pendek doa, tapi oleh bapak-bapak jarang dibaca. Saya tahu itu. Benar kan? Jujur ya. Pernah nggak bapak-bapak membaca doa ini Allahumma faqihni fiddin? Nggak pernah kan? Iya udah tahu nama saya. Bener tahu nama saya kan? Kenapa nggak pernah? Nggak apa? Nggak tahu. Kita doanya Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin dan seterusnya. Itu panjang. Masa yang panjang hafal dan pendek enggak? Kan logikanya kalau yang hafal yang panjang hafal, seharusnya yang pendek juga hafal kita logikanya. Ini yang panjang hafal, yang pendek tidak. Nah, untuk ngaji ini malam ini dapat doa Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihni fiddin. Artinya apa? Artinya ya Allah, pahamkan aku dalam ilmu agama. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang paham ilmu agama. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mengerti ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama untuk beribadah kepadamu ya Allah. Nah, ini kira-kira menurut bapak-bapak doa ini bagus nggak? Bagus apa jelek? Kalau jelek berarti tidak bagus. Kalau bagus berarti tidak jelek. Bagus apa jelek? Bagus. Nah kalau menurut bapak-bapak doa ini bagus, kira-kira mau diamalkan nggak? Sudah hafal doanya sudah? Yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang paham ilmu agama. Minimal kita harus minta sama Allah. Nah kalau minta saja sama Allah enggak, bagaimana kita oleh Allah akan diberi paham ilmu agama? Minta aja enggak. Allah bapak ini. Tapi kalau umpama doa ini kita baca selesai sholat 5 waktu dan kedudukan kita sebagai imam dalam sholat 5 waktu. Di belakang kita ada hadirin, ada jamaah, ada para makmum yang mengamini doa kita. Maka diganti iya mutakallim wahdah diganti dengan nun mutakallim al-ghair. Karena kalau iya mutakallim wahdah itu dilarangnya untuk diri sendiri. Jadi berdoanya untuk diri sendiri, tidak ada yang mengamini. Kalau diamini oleh orang lain, supaya orang lain yang mengamini kebagian doa yang kita baca, maka menggunakan nun mutakallim al-ghair. Faqihni menjadi faqihna. Sama seperti doa kunut. Kalau kita membaca doa kunutnya untuk diri sendiri
Karena sholat subuhnya sendirian kesiangan jam 8. Kata malaikat, ini sholat kamu sholat subuh atau sholat duha ini? Memang ada sholat jam 8. Ada. Kasihan ya teman, berangan. Di agama nggak ada. Kita mah melanggar hukum. Nah, jadi gitu. Kalau untuk sendiri aku Allahumma ini. Kalau untuk sendiri. Tapi kalau diamini oleh orang lain, Allahumma bina. Sama ini juga kalau untuk diri sendiri, Allahumma faqihni fiddin. Tapi kalau diamini, Allahumma faqihna fiddin. Kalau ini berarti menggunakan yang mutakallimah menurut disiplin ilmu nahwu. Kalau na berarti menggunakan nun mutakallim al khair, domirnya nahnu, artinya kami. Kalau kami semua banyak berarti. Kalau aku sendirian, yang lain tidak terlibat. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca lagi tapi menggunakan nun mutakallim al khair. Yo, Allahumma faqih. Nah, ini. Nah, berarti paham. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin. Artinya agak sedikit berubah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang paham agama. Tapi kalau pakai ini, Allahumma faqihni fiddin, artinya ya Allah jadikanlah aku orang yang paham agama. Aku dan kamu beda. Nih, kami semua pakai belum kawin. Kalau aku udah sendirian satu orang, nggak pernah terlibat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma faqihni fiddin sendiri. Kalau supaya memahami bagian Allahumma faqihna fiddin. Karena begini, berdasarkan keterangan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Muawiyah radhiyallahu anhu, ia telah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Hadis. Artinya, barang siapa yang oleh Allah dikehendaki untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberinya ia paham dalam agama. Atau barang siapa yang oleh Allah dikehendaki hidupnya akan menjadi baik, hidupnya akan menjadi barokah, hidupnya akan menjadi bahagia, yufaqihu fiddin, maka Allah pasti akan memberinya paham dalam ilmu agama. Berarti orang-orang yang oleh Allah diberi paham dalam ilmu agama adalah mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan orang-orang yang baik, untuk dijadikan menjadi orang-orang yang bahagia. Dan orang-orang yang belajar ilmu agama itu pun tanda bahwa orang tersebut insya Allah dikehendaki oleh Allah akan menjadi orang yang baik. Karena paham agama, paham hukum. Oh ini haram ditinggalkan, oh ini halal dimakan. Karena paham agama. Coba kalau orang buta hukum agama, udah menghalalkan segala macam cara, semuanya dilabrak. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, udah diacak-acak. Hidupnya semau dewek, menghalalkan segala macam cara. Itu akibat tidak paham hukum agama. Maka beruntung ketika kita oleh Allah dikasih paham agama, itu karunia. Dan tidak semua orang dipilih oleh Allah. Allah tahu mana yang pantas dipilih oleh Allah untuk menyebarkan agamanya. Allah beritahu itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kurang lebih sekitar 11 hari lagi ya, kurang lebih kita umat Islam akan berada di tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Yang terakhir ini materi akan saya sampaikan mengenai puasa sunnah ya di hari Tasu'a dan di hari Asyura. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa nanti setelah kita selesai melaksanakan sholat Isya dan Ba'da Isya, mohon izin saya mau langsung pamitan. Jadi juga seperti kemarin menjakar dulu ngobrol-ngobrol sambil ngopi enggak, karena masih ada satu tempat lagi yang harus saya isi, yaitu di Masjid Miftahus Syahadah, Kampung Gudang Ubud, Desa Sindang. Ya, barangkali ada di antara jamaah yang mau ikut, monggo. Saya pakai mobil sama Pak Jepri. Di mobil saya cuma bertiga, kurang 3 orang. Jadi nggak apa-apa. Nanti harusnya aja ikut, kita jalan kemana ke ya? Para jamaah, nasi goreng. Para jamaah, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa 10 hari pertama di bulan Muharram itu adalah 10 hari yang dipilih oleh Allah, karena di dalamnya ada hari Tasu'a dan hari Asyura. Setiap orang Islam, baik laki perempuan, terutama yang mukallaf yang sudah balik, disunahkan, dianjurkan, diperintahkan agar hendaknya ia berpuasa minimal 2 hari di 10 hari pertama di bulan Muharram, yaitu di tanggal 9 Muharram namanya puasa Tasu'a, dan di tanggal 10 Muharram namanya puasa Asyura. Asyura ya, Asyura berarti hari ke-10 di bulan Muharram, di mana di hari Asyura ada 10 kejadian besar. Tapi nggak akan dibuka semuanya karena waktunya nggak boleh cukup. Ada 10 kejadian besar. Di antaranya najaunahu fihi Musa wa qaumah wa gharaqa Fir'auna wa qaumah. Di hari Asyura di tanggal 10 Muharram dulu ada peristiwa besar. Nabi Musa dan seluruh pengikutnya dan seluruh kaumnya diselamatkan oleh Allah ketika dikepung, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya untuk dibunuh, tapi diselamatkan oleh Allah. Kejadian ini itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, makanya ada keterangan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, hadis dengan nomor urut hadis dengan nomor urut 341 dan terdapat pula di dalam kitab Sahih Muslim, hadis dengan nomor urut 459. Hadisnya begini, saya baca ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berapa menit? 7 menit. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Madinah fawajada yahuda siyaman yauma Asyura faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu qalu hadha yawmun 'azim anjalallahu fi Musa wa qaumah wa gharaqa Fir'auna wa qaumah fasamahu Musa syukran wa nahnu nasuh
Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisyami. Nah itu hadisnya. Pasti Bapak-bapak enggak hafal itu hadisnya. Benar kan? Udah tahu tebak. Udah kebaca udah. Pohon. Oh, lain apa pohon? Lupa. Pohon yang apa? Pohon yang apa? Lain dulu tak? Dulu kan ya. Beda tipis. Bisa aja kamu. Nah, baik. Hadis tadi kita artikan. Artinya begini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi di Madinah sedang berpuasa. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, mana yang boleh kita sunat? Hari apakah yang kamu puasakan ini? Maka orang-orang Yahudi menjawab, Raja Yaum Nabi, ini hari raya besar. Ini hari besar. Pada hari ini dulu Nabi kami, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari ancaman pembunuhan Fir'aun dan bala tentaranya. Kan Nabi Musa dan pengikutnya kan dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian menemui jalan buntu di depan lautan merah. Turun wahyu Allah. Kata Allah, ya Musa, enti bi'asaka. Hei Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Pram. Tiba-tiba lautan belah jadi jalan. Alhamdulillah. Sementara Fir'aun dan tentaranya semakin dekat, semakin dekat. Akhirnya terus Nabi Musa dan pengikutnya terus melanjutkan perjalanan. Sampailah di seberang sana. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya di belakang terus dia kejar. Ya tentu mikir dulu, kejar ya. Aku jauh dikejar, tiba-tiba lautannya dapat lagi. Kejar. Dikejar. Fir'aun dan bala tentaranya baru sampai di tengah-tengah lautan. Kata Allah, Musa, pukulkan lagi tongkatmu ke lautan. Pram. Tiba-tiba lautan dapat lagi. Akhirnya Fir'aun dan ribuan bala tentaranya tenggelam di tengah-tengah lautan merah. Mereka dikaramkan oleh Allah. Itu kejadian pada tanggal 10 Muharram. Nah, orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai tanda syukur Allah telah menyelamatkan Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan dirinya dan pengikutnya dari ancaman pembunuhan Fir'aun. Lalu Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, kami saudaranya Musa, sama-sama Nabi, kami lebih berhak, lebih pantas untuk berpuasa sebagaimana Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah Nabi kita setiap tanggal 10 Muharram hari Asyura beliau berpuasa. Wa amara bisyami, dan beliau perintahkan kepada seluruh para sahabatnya, kepada seluruh umatnya agar berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah ini riwayatnya. Jadi dari mana dasar hukumnya puasa 10 Muharram? Nah ini hadisnya. Ini hujahnya, dasar hukumnya, landasan hukumnya. Dan jangan lupa di tanggal 10 Muharram, jangan lupa selain kita berpuasa juga baca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa
Dan jangan lupa di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura baca doa Asyura. Kalau bapak-bapak belum hafal doanya, cukup dibaca. Doanya ada di kitab Al-Barjanji di halaman belakang. Ada di kitab Majmu Syarif doa Asyura. Dan jangan lupa di hari Asyura tanggal 10 Muharram bagi yang punya kelebihan rezeki bersedekah sama anaknya, usap kepalanya. Kalau usap kepala anak yatim, kata Nabi, ya dari belakang ke depan, tarik lagi ke belakang 3 kali. Kalau usap anak yatim yang bapaknya meninggal dunia. Tapi kalau usap kepalanya anak piatu yang meninggal dunia adalah ibunya bukan bapaknya, sebaliknya usapnya dari dekat ke belakang. Itu ada hadisnya. Enggak sembarangan usap-usap boleh. Anak yatimnya gundul. Enak usap-usap begitu cekek petang. Pakai batu gede banget. Ada siap. Joni. Kamu yatim piatu. Nah, yatim piatu ya begitu. Yatim malah dari belakang lah. Piatu belakang. Yatim jatuh. Mana kalau dilamar kawin. Itu yang ada. Baik para jemaah. Oleh karena sudah masuk waktu Isya, juga jangan sampai jamaah sana nunggu lama-lama nggak enak. Kalau mereka sabar gitu, walaupun kita catanya jam 10, tapi kebanyakan nggak sabar. Buang. Begitu saya nyampe sana udah banyak orang. Suwe. Jangan mau berlari. Demikian kali kita terima kasih.